الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله وإياكم. Kita masih membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita akan mulai dengan nama Allah Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah yang Maha Besar. Dan kebesaran Allah ini setiap hari kita ucapkan. Setiap kita sholat, kita pasti menyebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencakup kebesaran sifat-sifatnya. Allah Maha Besar dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai namanya dan tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Dan segala sesuatu selain Allah itu kecil. Kebesaran apapun jika disandingkan dengan Allah tentu akan menjadi kecil dan tidak. Bahkan kebesaran makhluk itu bersumber dari kebesaran Allah. Allah yang memberi kebesaran pada dirinya. Al-Kabir, Allah yang Maha Besar ini disebutkan di beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, A'udzu billahi Ya Allah yang Maha mengetahui yang zahir dan yang nampak, yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Demikian pula di dalam surat Luqman ayat 30, dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang benar. Wa annama yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau kita memanggil Allahul Kabir, maka ucapan ini seharusnya mempengaruhi sikap kita. Jangan sampai kita membesarkan Allah hanya melalui lisan, tapi hati tidak. Hati seringkali membesarkan selain Allah, mengagungkan selain Allah. Ini bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Maka seorang Muslim yang mengesahkan Al-Kabir, bahwa yang paling besar hanya Allah, yang paling agung hanya Allah, dan segala kesempurnaan milik Allah, kekuatan milik Allah, semuanya ada di tangan Allah, maka dia tidak akan menduakan Allah dalam hal ibadah. Dia tidak akan menduakan Allah dalam hal mahabbah, dalam hal cinta, dalam rasa takut.
Kalau dia mencintai karena Allah. Dia mencintai makhluk karena Allah. Dia tidak akan takut kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang muslim yang mengakui bahwa Allahu Al-Kabir, maka dia tidak akan membesarkan segala persoalan yang tidak terkait dengan Allah. Dan dia akan membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yaitu syariatnya, agamanya. Apa yang Allah perintahkan, maka perintah Allah itu dia akan agungkan. Semua perkara yang Allah perintahkan, itu bagi dia adalah perkara yang besar, yang harus diperhatikan. Setiap yang Allah larang, itu adalah larangan terbesar yang harus ditinggalkan. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah, dia besarkan. Maka orang yang membesarkan Allah juga tidak mungkin akan mengecilkan syariatnya, akan meremehkan syariatnya. Al-Kabir, Allahul Kabir. Maka pernyataan kita setiap hari Allahu Akbar ya, di takbir saat kita sholat atau takbir saat kita zikir, itu sudah seharusnya mendorong kita untuk menjadikan Allah segala-galanya. Allah tujuan kita, Allah yang menjadi pusat perhatian kita, karena tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salatnya Allahu Akbar, kalau keluar dari masjid fulushu akbar. Fulushu akbar itu artinya apa? Duit lebih besar, Pak. Gara-gara uang, aturan Allah diindahkan, tidak diindahkan. Gara-gara uang, syariat Allah ditendang. Gara-gara jabatan, syariat Allah dihinakan. Itu pernyataan manusia pembohong. Dia mengatakan Allahu Akbar, tapi di luar dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak akan rendah. Allah tetap Maha besar sekalipun manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan kita itu harus kita pegang, Pak, Allahu Akbar itu. Allahu Akbar juga seharusnya mendorong kita untuk menjadi orang yang berani menyampaikan al-haq. Jangan sampai kita melihat manusia lebih besar dari segala-galanya. Itulah mengapa ketika kita menghadapi musuh, salah satu zikir yang menggerakkan keberanian kita adalah Allahu Akbar. Untuk memberikan dorongan kepada kita, membangun keberanian bahwa manusia itu kecil, manusia itu kerdil, hina. Selama Anda berjalan di jalan Allah, selama Anda menjadi walinya Allah, jangan merasa Anda terhina, rendah, karena Anda di backing oleh Al-Kabir yang Maha Besar. Al-Kabir. Kalau kebesaran Allah belum menyatu di dalam diri kita, maka ulang-ulangi zikir tersebut, Pak, sambil renungkan. Sebenarnya zikir itu kalau kita baca dengan tadabbur, itu sudah akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita. Kalau kita bacanya dengan tadabbur. Cuma terkadang kita berzikir itu hanya sekedar formalitas. Seperti pekerjaan yang sifatnya rutinitas, pokoknya dikerjakan aja tanpa ada tadabbur, tafakkur. Coba kita lihat, terkadang kita mungkin termasuk pelakunya, habis sholat, Pak, habis sholat itu ya, saatnya kita berzikir, dimulai dari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sebagian dari kita
Zikirnya tidak dinikmati, Pak. Berzikir seperti sedang balapan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nikmatnya di mana? Terus bagaimana zikir itu berpengaruh dalam diri kita, Pak? Nabi itu kalau membaca Quran, disebutkan di dalam hadis yang sahih, selalu beliau membaca satu ayat dengan tartil. Artinya apa? Apa kaitannya dengan zikir? Demikian pula zikirnya Rasulullah SAW. Perkata itu dibaca dengan penuh penghayatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihayatin. Tapi kalau sekedar rutinitas ya sudah. Ya. Apalagi kalau ngikuti seseorang, orang itu ngebut, ya diikuti kebutisan dia. Kebut-butan dia. Akhirnya apa? Selepas zikir, tidak ada, kosong. Hatinya kosong, Pak. Padahal zikrullah itu kalau kita betul-betul menjalankan dengan baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Nabi, Pak, hati ini pasti tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu jaminan. Kalau kita banyak zikir belum tenang, berarti ada yang salah dengan zikir kita. Kembali kepada Al-Kabir. Ikhwani fillah, kalau kita meyakini bahwa kebesaran hanya milik Allah, dan di dalam hadis yang sahih Nabi SAW beliau menyatakan bahwa Allah berfirman, hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidun minhuma alqaituhu fin nari wala ubali. Al-kibriya'u ridai. Kata Allah Azza wa Jalla, Al-kibriya, kebesaran, itu merupakan selendangku. Wal 'azamatu izari, keagungan merupakan kainku. Tentu kata-kata selendang, kata-kata kain ada kiasan. Itu adalah sifatnya Allah, miliknya Allah. Faman naza'ani wahidu minhuma alqaituhu fin nari wala ubali. Siapa yang menarik, mencabut, mengambil selendang dan kainku, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli dengan kondisinya. Maka ketika manusia menyadari bahwa kebesaran milik Allah, dia tidak akan membesarkan dirinya di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Manusia terbodoh adalah manusia membesarkan dirinya di hadapan Allah. Contohnya siapa? Mereka-mereka yang menghina, menentang syariat Allah. Dia merasa pendapatnya, pemikirannya lebih agung daripada Tuhannya. Ini manusia yang sebetulnya tidak menyadari dirinya, dan manusia yang tidak tahu diri, dan manusia yang paling celaka. Al-Kabir, Allahu Akbar. Maka seorang manusia ketika menyadari kebesaran milik Allah, dia akan merendahkan hatinya. Dia tidak akan meninggikan dirinya di hadapan siapapun. Dia akan tunduk bahkan kepada makhluk Allah. Dia akan tawadhu, dia akan rendah hati. Ketika muncul di dalam dirinya kondisi membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, menyombongkan dirinya, dia menyadari, ya Allah, kesombongan hanya milik Allah, kebesaran hanya milik Allah. Saya adalah makhluk Allah yang tidak boleh berbuat seperti itu. Itulah mengapa jaminan Allah, jaminan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa orang yang mengenal Allah melalui nama-nama Allah itu masuk surga, Pak. Siapa yang menghafal 99 nama, Nabi SAW mengatakan apa? Man ahsaha, yang menghitung dalam pengertian menghafal, mentadabburi dan memberikan pengaruh di dalam kehidupannya, maka dia pasti akan masuk surga. Orang kalau sudah mengenal Allah itu ya tidak akan sombong dia, tidak akan angkuh dia, tidak akan menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Ini Al-Kabir, Allah yang maha besar. Dan pengaruh nama ini, ma'asyiral muslimin, juga harus terlihat dalam kehidupan kita.
dengan terus kita mengagungkan, membesarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan ajaran Allah. Semua yang datang dari Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus membesarkan syariat Allah, membesarkan dalam pengertian kita menganggapnya besar, bukan perkara remeh-temeh. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh salah seorang ditanya beliau beberapa pertanyaan, Pak. Dan beliau banyak menjawab wallahu alam. Tidak tahu, wallahu alam, Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Ini Imam Malik, imam yang terkadang kalah dengan kita, Pak. Coba kita ini ditanya soal agama semuanya dijawab. Kabeh dijawab. Hukum ini blas langsung bicara. Mufti semua, ahli fatwa, ulama. Imam Malik itu takut. Kalau ada hal-hal yang dia belum tahu, dia mengatakan tidak tahu, wallahu alam. Dan tidak malu. Karena bagi Imam Malik, malu yang sesungguhnya itu malu di hadapan Allah. Malu, orang tidak malu itu orang yang tidak mengerti tentang Allah, tentang agamanya tapi bicara. Itu orang tidak malu. Maka Imam Malik mengatakan Allahu alam, Allah alam. Sering menjawab seperti itu. Ada salah seorang mungkin agak kesal mungkin, ya. Ini kok ulama imam kok menjawabnya Allah alam. Sampai dia paksa, ya imam, jawablah. Wes pokoknya jawaban. Ini perkara remeh ini, pertanyaan-pertanyaan remeh ini. Kata Imam Malik, tidak ada soal agama yang remeh. Seluruh urusan agama adalah besar, agung, jangan diremehkan. Yang hari ini kita remehkan urusan agama, tapi urusan dunia kita besarkan. Pertarungan manusia itu kan gara-gara urusan dunia rata-rata, Pak. Gesekan yang paling kuat itu urusan dunia. Tapi urusan akhirat, Masya Allah, saling mengalah. Tafadhal antum baca. Saudaranya mengambil pahala sebesar-besarnya sholat berjamaah, hatinya nggak tergerak untuk mengungguli, karena akhirat dianggap kecil, Pak. Tapi kalau ada saudaranya unggul dalam urusan dunia, langsung muncul hasadnya, irinya, dengkinya, akhirnya menfitnah, merendahkan, menjegal. Dunia dibesarkan. Padahal Allah Azza wa Jalla itu yang maha besar. Allah membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Walaupun dikecilkan bukan berarti kita tinggalkanlah. Orang Muslim harus mengontrol dunianya, mengurus dunianya. Tapi letakkan dunia di tempatnya. Jadikan dunia sarana kita untuk sampai kepada surga Allah. Jadikan urusan dunia kita sebagai sarana untuk mencapai ridhonya Allah. Dunia kita sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Tujuan hakiki kita adalah ibadatullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu al-kabir. Maka agungkan Allah dan rendahkan diri kita di hadapan Allah. Demikian pula rendah hati di hadapan manusia, Pak. Jangan menggunakan pakaiannya Allah, pakaian dalam tanda kutip. Kebesaran adalah milik Allah, keagungan adalah milik Allah, dan kesombongan yang berhak menyandangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak. Itu al-kabir. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah al-muta'ali. Kita mendengar ada al-aliyul kabir, al-aliyu, ada al-muta'ali. Nah, hampir sama artinya. Yakni menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspeknya. Baik zatnya, sifatnya, nama-namanya maha tinggi, maha mulia, maha sempurna. Dan Allah yang meninggikan makhluknya atau merendahkan makhluknya. Maka ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kita ini rendah, Pak.
Kita ini rendah di hadapan Allah. Rendah dalam pengertian yang sesungguhnya. Tak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Yang maha tinggi, yang maha kaya, yang maha sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Muta'ali, dialah Allah yang maha kuasa terhadap hamba-hambanya dengan kekuasaan yang sempurna. Nama ini menunjukkan tingginya keperkasaan, dan ini salah satu makna dari sifat Al-Ulu, dari sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling tinggi atas segala sesuatu. Allah yang menundukkan segala sesuatu hingga menjadi rendah. Dan pengaruh dari keimanan kita akan nama Allah, akan pengenalan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah Al-Muta'ali, maka pengaruhnya di dalam diri kita adalah ketundukan dan merasa fakir dan hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama ini juga seharusnya mendorong kita untuk mencapai ketinggian dalam soal akhlak, dalam soal ibadah, dalam soal kebaikan. Allah mencintai mereka-mereka yang punya cita-cita yang tinggi dalam hal kebaikan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bagi yang ingin mendapatkan syurga, Nabi memerintahkan kita untuk meminta syurga yang paling tinggi, Pak. Ya. Nabi itu menyuruh kita, kalau kita minta syurga, disuruh kita minta syurga yang paling tinggi. Firdaus, surga Firdaus. Artinya apa? Kita juga didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki cita-cita yang tinggi dalam hal kebaikan. Allah yang maha tinggi menyenangi hambanya yang ingin menggapai ketinggian dalam soal kebaikan, dalam soal yang mulia. Jangan jadi orang yang sedang-sedang saja dalam soal kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi SAW, ihris, kamu bersemangat, tamaklah untuk menggapai apa yang bermanfaat buat kamu. Jangan menjadi pribadi yang lemah atau pribadi yang cita-citanya rendah. Bahkan doa saja terkadang doanya yang minta sesuatu yang rendah. Minta kepada Allah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang paling tinggi. Termasuk ikhwani fillah, kita mengangkat derajat diri kita menjadi manusia yang tinggi akhlaknya. Tinggi akhlaknya artinya orang melihat kita itu memiliki keutamaan dalam bidang akhlak. Tinggi ilmunya, tinggi dalam hal kebaikan, bukan tinggi dalam hal yang tidak baik. Kembali kepada Al-Muta'ali. Al-Muta'ali artinya apa? Allah yang maha tinggi. Kemudian nama Allah yang lain adalah Al-Wahid. Allah yang maha esa. Wahid itu satu. Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat yang terkait dengan nama Allah Al-Muta'ali bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 9 dan juga ayat-ayat yang lain. Kemudian di antaranya hadis Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dirinya, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'ali. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, aku adalah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Malik, Al-Malik, Al-Muta'ali. yakni Allah memuji dirinya dan Allah berhak untuk memuji dirinya. Allah berhak untuk memuji dirinya. Kemudian Al-Wahid. Al-Wahid artinya Esa. Al-Wahid artinya satu. Allah Azza wa Jalla
berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Wahid, dialah Allah yang berdiri sendiri, tunggal dengan sifatnya yang tidak membutuhkan yang lain sejak zaman azali dan untuk selama-lamanya. Allah Maha Sempurna dalam zatnya, sifatnya, kesempurnaan milik Allah, walaupun tidak ada sesuatu yang menyempurnakan, dan tidak ada sesuatu yang menyempurnakan karena Allah sudah Maha Sempurna. Allah tidak butuh pasangan, Allah tidak butuh sekutu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wallahul wahidul qahhar, qul huwallahu ahad. Dan Al-Ahad, Al-Wahid, dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya Tuhan Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang mengendalikan seluruh alam. Allah yang memberi rezeki mereka, Allah, hanya Allah, bukan Allah, hanya Allah. Maka hati ini hendaknya terpaut dengan Al-Wahid, jangan berpecah, Pak. Arahkan hati kita untuk mencapai ridhonya satu, yaitu Allah. Sadari diri kita bahwa segala sesuatu yang mengendalikan hanya satu, Allah. Maka gantungkan harapan kita kepada Allah. Al-Wahid, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan beberapa nama Allah yang kita pelajari pada malam hari ini menjadikan kita lebih mengenal Tuhan kita, lebih mengenal Allah, dan mudah-mudahan bisa mempengaruhi sikap dan perbuatan kita di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.